statistika, pemusatan data, kita akan mencari nilai modus dan median. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah setelah pembelajaran diharapkan siswa bisa menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Integrasi imtak Quran Surat Maryam ayat 94, laqad ahsohum wa addahum adda. Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Sama halnya dengan ilmu statistik di sini akan menghitung nilai modus dan median dengan teliti juga. Modus adalah ukuran pemusatan data yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang paling banyak terjadi atau yang paling sering muncul. Sedangkan median adalah ukuran pemusatan data pada nilai tengah. Ukuran pemusatan data nanti ada 3 di sini. Yang pertama sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu rata-rata atau mean. Ada 3 cara ya kemarin ya. Kemudian yang kedua itu ada modus. Kemudian yang ketiga adalah median. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai modus dan median ya. Modus atau sering disebut sebagai nilai yang sering muncul mempunyai rumus. MO itu simbol untuk modus sama dengan L plus P dikali D1 per D1 plus D2. Dalam hal ini L itu adalah tepi bawah kelas modus, P itu adalah panjang kelas interval, kemudian D1 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan tepat satu kelas sebelum kelas modus. D2 itu merupakan selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus ya. Baik, kita langsung ke contoh soalnya saja supaya lebih paham ya. Berikut ada badan 50 murid SMA Islam Al-Azhar 7. Datanya sama ya seperti yang mean kemarin ya. Oke, rumusnya kita tuliskan terlebih dahulu. MO sama dengan L plus P kalikan D1 per D1 plus D2. Ini kita ambil kelas 46 sampai 50. Kenapa? Karena kita ambil kelas yang frekuensinya paling besar. Di sini frekuensi yang terbesar itu adalah 14, sehingga kita pilih kelasnya adalah 46 sampai 50. Ya. Sehingga nanti kita bisa tuliskan di sini tepi bawah kelas modus itu adalah 46 dikurangi 0,5 sama dengan 45,5. Panjang intervalnya kalau 46 sampai 50 berarti nanti panjang intervalnya itu adalah 5 ya. Kemudian D1 itu adalah pengurangan antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti kan 14 dikurangi 9 ya. 14 kita kurangi 9 kita peroleh 5. Kemudian D2 itu pengurangan antara kelas modus dengan kelas sesudahnya yaitu 10. Berarti 14 dikurangi 10 sama dengan 4. Seperti itu ya. Nah, kita sudah peroleh untuk L, kemudian P, kemudian D1, kemudian D2 ya. Sehingga nanti kita tinggal masukkan ke dalam rumus modusnya. Kita tinggal hitung ya. Seperti itu. Yuk kita hitung bareng. Ya. L-nya kita ganti dengan 45,5, P-nya kita ganti dengan 5, D1-nya kita ganti dengan 5. Ini juga D1-nya kita ganti 5, D2-nya adalah 4. Sehingga nanti kita bisa hitung 45,5 ditambah 25 per 9. Kita bisa tentukan hasilnya 45,5 ditambah 2,78. Sehingga hasilnya adalah 48,28. Seperti itu untuk menentukan nilai modus. Insya Allah mudah ya. Median atau nilai tengah. Untuk rumusnya, median kita simbolkan ME sama dengan L plus P dikali N per 2 minus F besar per FM ya. Dimana median ini nanti kelasnya terletak pada datum ke N per 2.
Untuk L itu adalah tepi bawah kelas median, kemudian P itu adalah panjang kelas interval, F besar itu adalah frekuensi kumulatif tepat satu sebelum kelas median, FM itu adalah frekuensi kelas median, dan N itu adalah banyaknya data. Baik, kita coba ke contoh soal saja ya. Tabel berikut memperlihatkan berat badan 50 murid SMA Islam Al-Azhar 7 Solo Baru ya. Sama datanya seperti yang kita pakai untuk modus tadi. Kita tuliskan terlebih dahulu untuk rumusnya. Ya, selanjutnya kita tuliskan kita akan mencari letak median pada datum ke berapa gitu kan. Nah, karena di sini itu ada 50 data ya, ada 50, kita jumlahkan dengan 4 tambah 6 tambah 9 tambah 14 tambah 10 tambah 5 tambah 2, ini ada 50 ya, berarti datanya ada 50. Kita untuk mencari letak kelas median berarti nanti 50 dibagi 2, data ke 25 ya. Kita mau mencari data ke 25 letaknya di mana ya. Kita tambahkan satu kolom lagi di sini yaitu Fkum ya. Nanti kita peroleh dengan menjumlahkan setiap peralihan kelas. Misalkan oh ini F kumulatifnya dari sini, oh berarti data keempat sampai di sini gitu kan. Kemudian 4 tambah 6, oh berarti data ke 10 sampai di sini gitu kan. Kemudian ditambahkan dengan 9, oh berarti data 11 sampai dengan ke 19 ada di sini. Kemudian kita tambahkan dengan 14, oh data ke 20 sampai dengan 33 terletak di sini, seperti itu. Nah, tadi itu letak medianya adalah data ke 25. Berarti nanti kelasnya itu adalah yang kelas ini ya. Ini berarti di sini itu ada data ke 20 sampai dengan data 33. Berarti untuk kelas median masuk di sini. Gitu ya. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu. L itu untuk tepi bawah berarti 46 dikurangi 0,5 sama dengan 45,5. Kemudian panjang kelasnya, kalau datanya 46 sampai 50 berarti panjang kelasnya adalah 5. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kalau kelas mediannya itu 46 sampai 50, berarti frekuensi kumulatifnya sampai dengan di sini ya. Frekuensi kumulatifnya di sini. Berarti frekuensi kumulatifnya adalah 19 ya. 19. Kemudian frekuensi pada kelas median berapa? Oh, 14. Seperti itu. Nah, tinggal kita masukkan ke rumusnya ya. L plus P dikali N per 2 dikurangi F besar per Fm gitu ya. L nya itu adalah 45,5, kemudian P nya adalah 5, N per 2 di sini berarti 25. 25 dikurangi frekuensi besarnya berapa? Ini berarti kan 25, frekuensi besarnya F besar itu frekuensi sebelum kelasnya adalah 19. Berarti 25 dikurangi 19 sama dengan 6 ya. 6 per frekuensi pada kelasnya itu adalah 14. Oke, kita hitung. Ini tetap 45,5. 5 kali 6 berarti 30 dibagi 14 ya. Oke, berarti nanti 45,5 ditambah 2,14 sama dengan 47,64. Ini untuk nilai mediannya. Paham ya? Nah, silahkan berlatih ya. Tentukan modus dan median. Datanya bentuknya apa? Bentuknya histogram. Nah, silahkan menentukan modusnya dan medianya dengan menggunakan rumus yang tadi. Hanya saja penyajiannya itu berupa histogram. Demikian penjelasan dari Bunda. Semoga bisa memperkaya hasil